Merhaba arkadaşlar, kembali lagi di YouTube channel kita. Kali ini kita akan pergi ke Büyükada, yaitu salah satu pulau terbesar yang ada di Istanbul, Turki. Dan sekarang kita lagi ada di dalam kapal feri. Perjalanan kita dari Pelabuhan Kabataş sampai ke Pulau Büyükada itu kurang lebih sekitar 2 jaman. Kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 dan sampai di Pelabuhan Kabataş ini sekitar jam 8. Dan kita ini tuh agak telat, jadi kebagian kursi dalam kapalnya aja. Karena kita belum sempat sarapan, jadi tadi kita beli poğaça dulu. Poğaça ini adalah salah satu roti khas Turki yang isiannya ada keju, kentang, dan lain-lain. Favoritku poğaça yang isinya kentang, ini tuh wangi, lembut. Anyway, jangan salvo karena aku makan sendirian. Ini tuh karena aku udah lapar banget dan suamiku masih belum mau makan. Oh iya, buat kalian yang mau ke Turki dan rencana mau ke Adalar, di kapal ini tuh udah ada yang jual makanan dan minuman. Jadi buat kalian yang gampang lapar, kalian nggak perlu khawatir lagi, karena kalian bisa beli makanan di sini. Setelah makan, kita pindah ke bagian luar kapalnya, karena lihat pemandangan dari sini tuh lebih bagus. Tips dari aku buat kalian yang ke Turki dan pengen nikmatin view laut kayak gini, kalian bisa naik transportasi kapal feri umum, tinggal pilih rute yang lebih panjang biar kalian lebih puas nikmatin view laut kayak gini. Karena kalau kalian ikut Bosphorus Tour, itu harganya jauh lebih mahal. Yang aku tunjukin di daerah sini itu adalah Istanbul Asian Site, dan yang tengah ini itu adalah Çamlıca Tower yang terletak di Üsküdar. Akhirnya kita udah sampai di pulau pertama, yaitu Kınalıada. Ini tuh kita cuman singgah sebentar aja untuk nurunin penumpang yang mau kesini sebelum nanti kita ke Büyükada. Kalau kalian mau singgah sementara di pulau yang secantik ini untuk menghilangkan penat dari segala beban kehidupan, itu nggak masalah sama sekali. Asalkan kalian jangan singgah sementara di hati orang lain hanya untuk bersenang-senang. For your information, Adalar atau yang biasa disebut dengan Prince Islands adalah sebuah kepulauan di pesisir Istanbul, Turki di Laut Marmara. Kepulauan tersebut berada di distrik Adalar, Provinsi Istanbul. Kepulauan tersebut terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Büyükada dengan wilayah seluas 546 km persegi, Heybeliada dengan wilayah seluas 24 km persegi, Burgazada dengan wilayah seluas 15 km persegi, dan Kınalıada dengan wilayah seluas 13 km persegi. Setelah perjalanan dari Kınalıada, sekarang kita udah sampai di Burgazada, pulau kedua yang kita singgahi sementara untuk mengantar penumpang. Burgazada menawarkan pemandangan unik menghadap pulau-pulau Heybeliada dan Kaşıkada yang tertutup pepohonan, hutan pinus, pantai, dan rumah-rumah kayu yang elegan. Gak lama setelah dari Burgazada, sekarang kita udah sampai di pulau ketiga, yaitu Heybeliada. Di pulau ini tuh kita nunggunya agak lama, karena pulau ini tuh adalah pulau kedua yang paling banyak dikunjungi setelah Pulau Büyükada. Pulau ini juga pulau terbesar kedua di Prince Islands setelah Büyükada. Pulau ini merupakan salah satu pulau terpadat di Istanbul, baik selama musim panas maupun musim dingin, dan salah satu kawasan transportasi tersibuk. Dan akhirnya kita sampai di Büyükada setelah menempuh perjalanan naik kapal selama kurang lebih 2 jam. Büyükada dalam bahasa Turki artinya pulau besar, büyük artinya besar, sedangkan ada artinya pulau.
Buyukada adalah pulau terbesar dari semua pulau di Prince Islands. Pulau ini secara resmi masuk dalam distrik Adalar di Provinsi Istanbul, Turki. Di sini juga ada tempat untuk sewa sepeda kalau kalian mau explore tempat ini. Tapi kalau kalian mau jalan kaki aja juga nggak masalah sih. Sepedanya udah ada hiasan bunganya, jadi kalau kalian mau foto-foto itu lebih kelihatan estetik gitu. Karena rencana hari ini suamiku tuh mau renang, jadi kita mau cari celana khusus renang dulu. Biasanya kalau kita keluar tuh dia selalu nurutin kemanapun aku mau pergi, dan sekarang giliran aku untuk nurutin kemanapun dia mau pergi. Karena aku di sini sambil ngevlog dan suamiku tuh buru-buru mau cari celana khusus renang, jadi kita sepakat untuk berpisah sementara. Dia mau keliling cari celana khusus renang dulu dan aku jalan-jalan sendirian. Fun fact-nya guys, di Turki tuh lebih banyak foto Ataturk, yaitu presiden pertama Turki, daripada foto presiden yang lagi menjabat sekarang ini. Dan buat kalian yang liburan ke Turki, jangan lupa mampir ke tempat ini juga ya, karena tempat ini tuh sangat worth it buat dikunjungi. Di sini juga banyak yang jual pernak-pernik khusus summer kayak topi, tas, ataupun hiasan kepala kayak gini untuk menunjang outfit kalian. Uniknya ice cream merek Walls ini kalau di Turki jadi Algida. Kalau ini kopi tradisionalnya Turki, jadi mereka rebus kopinya tuh di atas pasir kayak gini. Gemoy. Kedi. Banyaknya kucing di Istanbul, Turki, ini tak lepas dari peran masyarakat yang sangat menyayangi dan menghormati hewan ini. Budaya ini menciptakan sebuah kota yang aman dan nyaman bagi kucing. Di sepanjang jalan di Istanbul, kalian akan melihat kucing-kucing liar yang diberi makan dan minum. Selain diberi makan dan minum, beberapa masyarakat juga membuat rumah-rumah kecil khusus kucing untuk beristirahat. Suami lagi sibuk lihat maps karena sebenarnya dia juga baru pertama kali sih ke tempat yang mau kita kunjungi nanti. Wah, di sini ada resto yang view-nya langsung laut kayak gini. Cakep sih kayaknya. Tapi ini masih sepi banget ya, karena ini tuh masih pagi-pagi banget. Oh ya, di pulau ini tuh kendaraannya listrik semua loh, contohnya kayak bus kecil ini. Dan orang-orang di sini juga suka pakai sepeda kayak gini atau pakai motor listrik gitu yang kecil-kecil. Dulunya aku kira pulau ini tuh buat tempat wisata atau summer holiday aja gitu, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang tinggal di pulau ini. Jumlah penduduk di pulau ini kurang lebih sekitar 7.000 orang. Sepanjang perjalanan, aku tuh sering lihat rumah yang bagus-bagus kayak gini, tapi aku nggak bisa rekam semuanya karena terlalu banyak. Someday, semoga aku sama suami juga bisa punya rumah yang kayak gini. Bismillah, doain ya guys. Kalau kalian mau kesini dan mau explore tempat ini lebih banyak, aku saranin kalian rent a bike aja deh, biar kalian nggak capek karena tempat ini tuh luas banget.
Ternyata nggak semua rumah besar di sini tuh ada yang nempatin, contohnya kayak rumah ini udah terbengkalai, padahal sebenarnya bagus dan besar gitu nggak sih? Oh ya, kalau kalian mau ke sini, jangan lupa cari-cari info dulu ya soal jadwal keberangkatan kapalnya. Karena jadwal keberangkatan kapal di hari biasa sama hari libur itu waktunya beda-beda. Dan untuk ngecek jadwal keberangkatan kapalnya, kalian bisa cek di websitenya Syahir Hatlare. Di situ udah ada semua jadwal keberangkatan kapalnya dari hari libur sampai hari biasa. Untuk opsi lain, kalian juga bisa download aplikasi Syahir Hatlare ini di Play Store. Dan kalau kalian mau bermalam, hotelnya itu ada di daerah pintu masuk di pulau ini. Di sini juga ada bangunan bersejarah seperti Gereja Ayah Yorgi yang dibangun pada abad ke-6. Pemandangan di area gereja ini tuh bagus, tapi lokasinya tuh sangat jauh. Jadi nggak cuma musim semi aja yang banyak bunganya, tapi di summer kayak gini juga banyak bunganya. Mana cakep-cakep lagi ya kan? Oh, dikkat, köpek var. Sekarang kita masih harus jalan lagi menuju beach yang mau kita datengin, tapi kata suami ini tuh udah deket sama tempatnya. Dan cuaca sekarang tuh lagi panas banget karena musim summer ya kan. Tapi meskipun panas-panas gini, orang Turki tuh suka banget ke pantai dan berjemur gitu. Padahal kulit mereka tuh lebih sensitif sama sinar matahari, dan orang yang matanya berwarna juga lebih sensitif sama sinar matahari. Oke, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Untuk biaya masuk per orang dewasa itu sekitar 700 lira, dan untuk di weekend itu sekitar 900 lira. Ini kita udah masuk dan ternyata tempatnya tuh luas banget. Dan karena kita sampainya ini masih pagi banget, sekitar jam 10-an gitu, jadi tempatnya masih sepi, belum banyak orang yang datang. Pengunjung yang kesini tuh rata-rata pasangan dan udah berkeluarga, kayak bawa anak-anak mereka kesini gitu. Kurang lebih tempatnya tuh mirip sama pantai di Bali gitu. Kebanyakan ibu-ibu dan cewek-cewek yang kesini itu pakainya bikini, jadi aku nggak bisa rekam terlalu deket dan terlalu banyak ya guys. Tapi nggak semuanya kayak gitu, ada juga ibu-ibu yang berhijab, tapi baju renangnya juga baju renang yang khusus untuk berhijab gitu. Di sini aku nggak ikut renang, cuma nungguin suamiku aja karena panas banget. You happy? Swimming alone. Ini kita makan toast, isinya ada sujuk atau sosis Turki sama kaşar peynir, itu kayak keju mozzarella gitu. Okay, wait. Setelah dari tempat ini, kita mau balik lagi ke pintu masuk Büyükada dan dianterin sama kapal yang kayak gini, cuman lebih besar dan itu free untuk pengunjung di tempat ini. Setelah kita udah sampai di lokasi awal Büyükada, sekarang kita mau jalan-jalan bentar sebelum balik pulang. Setelah jalan bentar, kita memutuskan untuk balik ke Pelabuhan Kabataş, lalu pulang ke rumah. Beruntungnya kita tuh nggak ketinggalan kapal, karena sebelum kita masuk kapal, ini tuh udah last call beberapa menit sebelum kapal berangkat gitu.
Oke, sekian dulu video dari kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Aku harap kalian suka dan semoga info di video ini bisa membantu. So, see you on the next video. Host Cakal.